Nah, berikutnya kita masuk ke persamaan diferensial separable. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial separable atau separable differential equation? Nah, yang dimaksud dengan persamaan diferensial separable atau separable differential equation itu adalah persamaan diferensial yang hanya melibatkan turunan pertama saja karena ada order 1 ya, dan variabel-variabelnya bisa dipisah. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kita bisa mengelompokkan variabel tidak bebas dan variabel bebas di masing-masing ruas. Misalnya kelompokkan variabel tak bebas di ruas kiri saja, kemudian variabel bebasnya di ruas kanan saja. Nah, itu disebut dengan separable differential equation. Nah, sebenarnya PDB seperti ini bisa juga dikatakan sebagai separable differential equation, yaitu jadinya seperti ini. Jadi di ruas kiri hanya ada variabel Y saja, di ruas kanan hanya ada variabel X saja. Tapi bagaimana jika variabel Y muncul dalam persamaan? Misalnya dy dx sama dengan 4x kurang 1 per Y misalnya. Nah, itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai persamaan diferensial yang bisa diselesaikan dengan metode integral langsung. Oke, melainkan kita bisa menganggap dia sebagai persamaan diferensial separable. Kita lihat langsung saja contohnya. Temukan solusi khusus dari persamaan diferensial order 1 ini dengan nilai awalnya Y0 sama dengan 6. Oke, ini adalah persamaan diferensialnya. Nah, kita lihat proses untuk menemukan solusi dari persamaan diferensial ini. Kita tidak bisa melakukan teknik integral langsung sebagaimana yang dibahas di video sebelumnya. Oke, kita amati bahwa persamaan diferensial ini ternyata bisa dipandang sebagai persamaan diferensial separable atau kita bisa mengelompokkan variabel Y sendiri di ruas kiri dan variabel X sendiri di ruas kanan. Prosesnya adalah sebagai berikut. Kita kali silang persamaan diferensial ini, kan aslinya persamaan diferensial di soal ini ya. Kita kali silang sehingga perkalian silang yang ini menghasilkan dy kali y kuadrat atau y kuadrat dy normalnya ya dalam matematika. Kemudian yang di ruas kanan x tambah 3x kuadrat kali dx. Nah, jadinya ini. Oke. Nah, berikutnya adalah barulah kita bisa melakukan integral langsung. Integralkan ruas kiri, integralkan pula ruas kanan. Integral yang di ruas kiri berarti tinggal dari tahapan baris ini ke baris ini itu hanya menambahkan simbol integral saja ya. Jadi integral dari y kuadrat terhadap y sama dengan integral dari x tambah 3x kuadrat terhadap variabel x. Nah, integral dari y kuadrat terhadap y itu adalah y pangkat 3/3. Kan pangkat ditambah 1 ya untuk antiderivatif. Kemudian penyebutnya juga sama dengan pangkat. Tambah C1 untuk hasil integral tak tentu dari ini. Kemudian integral dari x terhadap variabel x adalah x kuadrat per 2. Ditambah integral dari 3x kuadrat terhadap x adalah 3x pangkat 3/3. Kemudian tambah C2 yang merupakan hasil integral tak tentu dari ini. Berikutnya, kita sederhanakan saja yang tambah C1 ini pindahkan ke ruas kanan. Yang di ruas kiri menjadi Y pangkat 3/3 sama dengan X kuadrat per 2, biarkan tetap tidak bisa disederhanakan. Yang ini bisa disederhanakan habis dibagi sehingga tersisa X pangkat 3 saja. Ditambah yang C2 kita kelompokkan dengan kurang C1 menjadi tambah C saja. Jadi kita punyain Y pangkat 3/3 sama dengan X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 tambah C. Oke, berikutnya karena di sini ada variabel, kan kita mau menyatakan Y sama dengan apa ya? Nah, kita buang dulu bagi 3 di ruas kiri. Caranya adalah kita kali semua ruas dengan 3. Sehingga Y pangkat 3/3 kali 3 menjadi tersisa Y pangkat 3 saja. Di ruas kanan kali 3, jadi yang suku pertama menjadi 3x kuadrat per 2, ini dia. Yang suku kedua menjadi 3 kali x pangkat 3. Yang suku konstanta ini menjadi 3 kali C. Atau 3 kali C itu di sini saya notasikan dengan D. Suka-suka saja ya. Di sini saya notasikan dengan D. Oke, nah yang kita butuhkan kan Y ya. Supaya Y pangkat 3 menjadi Y, maka yang di ruas kanan ini kita lakukan akar pangkat 3-nya. Jadi atau semua ruas dilakukan akar pangkat 3. Jadi Y pangkat 3, akar pangkat 3 dari Y pangkat 3 adalah hanya tersisa Y saja. Kemudian yang di ruas kanan ini lakukan akar pangkat 3 jadinya seperti ini. Akar pangkat
3 dari 3x kuadrat per 2 tambah 3x pangkat 3 tambah D, ini dia di dalam akar. Udah, maka inilah yang kita nyatakan sebagai solusi umum dari PDB tadi. Nah, menemukan solusi umum berarti kita tidak memanfaatkan nilai awal ya. Sekarang kita manfaatkan nilai awalnya. Nilai awalnya tadi dikatakan Y0 sama dengan 6, yang artinya pada X sama dengan 0, Y-nya bernilai 6. Jadi, X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6. Di sini maksudnya adalah substitusikan. Kita substitusikan X di sini dengan 0 dan Y di sini dengan 6, sehingga kita punya seperti ini. Jadi 6 sama dengan akar pangkat 3 dari ini. Oke, yang ini 0 kuadrat kan 0 ya, 0 kali 3 0, 0 bagi 2 0. Jadi ini 0. Kemudian, yang 0 pangkat 3 0, 0 kali 3 juga ini jadi 0, sehingga di sini di dalam akarnya menjadi D saja. Ini kenapa 3C? 3C ya, harusnya di sini D ya maksudnya ya. Jadi 6 sama dengan akar pangkat 3 dari D. Nah, supaya yang di sini akar pangkat 3-nya hilang, maka kita pangkatkan dengan 3 untuk semua ruas ini. 6 pangkat 3 menjadi ini dia. Kemudian akar pangkat 3 dari D itu menjadi D saja. Kenapa bisa begitu? Karena akar pangkat 3 dari D itu sama artinya dengan D pangkat 1/3. Oke, nah supaya pangkat 1/3 ini hilang, maka kita pangkatkan ini semua dengan 3. Sesuatu yang objek berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini dikalikan. Jadi D pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 3 menjadi D pangkat 1, di mana satunya diperoleh dari 1/3 pangkat 3. Baca lagi materi tentang fungsi eksponen umum yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi yang di sini 6 pangkat 3 karena semua ruas intinya adalah di sini, ini D ya maksudnya ya. Ya. Yang ini maksudnya D. Kemudian semua ruas ini dipangkatkan dengan 3, jadi 6 di sini menjadi 6 pangkat 3. Yang ini dipangkatkan 3 menjadi hilang akarnya, menjadi tersisa D saja. Sehingga D sama dengan 6 pangkat 3 itu adalah 216 ya. Udah selesai, ketemu D di sini 216, gantilah D di sini dengan 216, maka Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3x kuadrat per 2 tambah 3x pangkat 3 tambah 216, yaitu ini menjadi solusi khusus dari masalah PDB ini.